Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi adik semua. Ya, ketemu lagi dengan saya Amar Hussan di channel Ruang Tutor ini. Nah, kalau di video sebelumnya itu kita banyak membahas ya soal-soal TK, matematika SMP. Malah kita sudah sampai membahas 5 paket. Nah, kalau di video kali ini kita akan mereview kembali ya apa saja sebenarnya kisi-kisi dari TKA Matematika SMP. Nah, di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu apa itu TKA. Jadi kita akan menjelaskan sedikit, kemudian tujuan TKA, bagaimana bentuk soal TKA, tingkat kemampuan yang diukur dengan yang terakhir tentunya adalah kisi-kisi dari TKA Matematika tahun 2026. Yang pertama ya, apa itu TKA? Jadi TKA itu kan singkatan dari tes kemampuan akademik ya, atau TKA di sini bisa dikatakan sebagai asesmen atau penilaian yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau yang disingkat dengan Kemendikbudrismen untuk apa? Yaitu untuk mengukur kemampuan akademis siswa secara menyeluruh. Ya, tes ini tidak hanya diujikan untuk di SMP, tapi di SD dengan di SMA sederajat, SMP MTS, kemudian SD MI ya, Madrasah Ibtidaiyah, SMA, SMK dengan Madrasah Aliyah. Ya, tujuan dari TKA ini ada 4 ya. Yang pertama adalah memperoleh informasi capaian akademik murid yang terstandar untuk keperluan seleksi akademik. Jadi, bisa saja ya, ini mungkin saja nilai-nilai dari TKA ini akan digunakan untuk seleksi masuk di SMP. SMA maksud saya ya. Begitupun dengan di tes TKA di SMA ya, bisa saja digunakan untuk masuk di perguruan tinggi. Ini masih kemungkinan, bisa ya, bisa tidak juga. Yang kedua adalah menjamin pemenuhan akses murid pendidikan non formal dan pendidikan informal terhadap penyederhanaan hasil belajar. Ya, ini tentunya mau dilihat ya bagaimana kualitas pendidikan, apakah di pendidikan formal ataupun di non formal. Mendorong peningkatan kapasitas pendidik dalam mengembangkan penilaian yang berkualitas dan memberikan bahan acuan pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan. Ya, lalu bagaimana bentuk soal TKA tahun 2026? Ada 3 bentuknya ya untuk soal TKA ini. Yang pertama adalah soal pilihan ganda sederhana. Ya, maksudnya itu adalah soal yang hanya terdapat satu jawaban yang benar. Ya, mungkin adik semua sudah sering mendapatkan soal seperti ini ya. Apakah itu di ulangan harian atau mungkin juga di penaikan kelas kemarin. Kemudian peserta diminta memilih satu jawaban dari pilihan yang tersedia. Yang bentuk soal yang kedua di sini adalah soal pilihan ganda kompleks. Ya, terdapat kemungkinan lebih dari satu pilihan jawaban yang benar. Artinya, siswa ya peserta diminta memilih lebih dari satu pilihan yang dianggap benar. Jadi kalau misalkan ada 4 opsinya gitu ya. Nah, itu mungkin bisa saja ada 2 jawaban yang benar atau bisa ada 3 jawaban yang benar dari 4 opsi itu atau mungkin semuanya. Ya, semuanya. Bisa saja semua opsi itu benar. Yang berikut adalah soal pilihan ganda kompleks kategori. Nah, di sini terdapat beberapa pernyataan yang semuanya perlu direspon. Misalnya dengan memberikan benar, mencentang ya, benar atau salah, atau sesuai atau tidak sesuai, seperti itu. Nah, kemudian apa tingkat kognitif yang diukur? Ada 3 jenis ya tingkat kemampuan yang diukur. Yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman. Ini soal tingkatan paling yang rendah, yang paling mudah. Kemudian ada aplikasi ya penerapan dengan ada soal penalaran atau reasoning. Nah, sekarang ini intinya ya, materi dari TKA Matematika SMP. Ya, sebenarnya ya ini pada dasarnya ada 4 materi pokok dari TKA Matematika SMP ya. Yang pertama adalah bilangan. Nah, di sini mencakup perbandingan dan sifat-sifat bilangan, operasi aritmetika pada bilangan, kemudian perkiraan atau estimasi hasil perhitungan. Ini maksudnya itu misalkan kalau ada pecahan desimal yang dihitung, misalkan apakah itu dikali, ataukah dijumlah, atau diperkurangkan, itu bisa menggunakan sistem pembulatan. Ya, mungkin ada semua sudah paham. Kemudian ada faktorisasi prima bilangan asli. Ya, misalkan ada KPK atau FPB, kemudian ada juga rasio, ya. Rasio ini perbandingan. Ya, soalnya bisa saja mencakup tentang skala, ya, perbandingan proporsi atau laju perubahan. Kemudian ada perbandingan sinilai dan berbalik nilai, gitu ya. Nah, tetapi di sini ada cakupan batasannya. Ya, bilangan di sini yang dihitung mencakup bilangan bulat, ya, bisa bilangan bulat positif atau negatif atau 0,
bilangan rasional dan irasional, artinya bisa saja masuk juga bilangan pecahan. Nah, kemudian ada bilangan berpangkat, akar, dan bilangan dalam notasi ilmiah. Nah, ini semua materi di kelas 7 SMP ya. Jadi bisa dibuka-buka kembali materi kelas 7-nya. Dan sebenarnya kita sudah banyak juga bahas di video sebelumnya ya. Nanti kita akan perbanyak lagi bahas di soal-soal yang akan datang gitu ya. Kemudian materi pokok yang kedua adalah aljabar. Wow, ini yang agak menantang sedikit ya. Nah, apa saja cakupannya? Yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan linear ya, persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel dengan SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Yang cara kerjanya itu menggunakan eliminasi, substitusi atau metode gabungan ya antara eliminasi dengan substitusi. Kemudian ada bentuk aljabar ya, bentuk aljabar dengan sifat-sifat operasinya. Misalkan penjumlahan bentuk aljabar, pengurangan ya, perkalian dan pembagian seperti itu dengan memfaktorkan tentunya. Kemudian materi yang berikutnya adalah fungsi. Ya, ada masuk relasi dan fungsi. Biasa kita lihat itu kodomain, domain dengan range serta penyajiannya dalam bentuk diagram Venn. Kemudian ada pola bilangan khususnya barisan dan deret. Ada dua ya. Ada barisan dan deret aritmetika dengan ada barisan dan deret geometri. Ya, aljabar ini masuk di materi kelas 8 atau kelas 2 SMP. Next. Ya. Materi pokok ketiga adalah geometri dan pengukuran. Untuk geometri dan pengukuran ini ada terbagi materinya ya. Bisa saja ada di kelas 7 atau kelas 8 atau juga ada di kelas 9. Cakupannya di sini adalah yang pertama, objek geometri mencakup hubungan antar sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan. Nah, ini yang masuk materi ada dua sudut yang saling sehadap, ada yang sudut sepihak, berseberangan dalam, berseberangan luar. Kemudian ada sudut yang berpelurus ya, berkomplement atau yang berpenyiku maksudnya ya, yang jumlah sudutnya itu sama dengan 90 derajat. Ya, itu harus diingat kembali. Materi kelas 7 ya atau kelas 8. Mungkin kalian semua ya coba nanti ditanyakan ke gurunya. Nah, kemudian ada soal tentang kesebangunan dan kekongruenan. Teorema Pitagoras ya serta bagaimana melihat jaring-jaring bangun ruang. Tapi di sini khususnya prisma, tabung, limas dan kerucut. Nah, yang berikut adalah transformasi geometri. Mencakup 4 ya jenis transformasi geometri, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Ya, ini yang ditransformasi geometri adalah berupa titik atau garis. Kemudian yang berikutnya adalah pengukuran. Ini mencakup bagaimana menghitung keliling dan luas bangun datar, gitu ya, dari segi banyak dan daerah lingkaran, atau mungkin dari gabungan beberapa bangun datar. Serta ada volume bangun ruang yang dihitung adalah prisma, limas, dengan bola. Yang terakhir adalah materi pokok yang keempat, data dan peluang. Nah, di sini data ini mencakup bagaimana merumuskan pertanyaan untuk mendapatkan data, menentukan min atau rata-rata, median, modus dengan jangkauan. Ukuran penyebaran beberapa kelompok data juga masuk ya. Nah, kemudian di sini penyajian data meliputi diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan tabel. Serta materi yang terakhir dari materi pokok keempat adalah peluang. Bagaimana cara menentukan peluang dan frekuensi relatif dari kejadian tunggal. Ya, inilah pembahasan ya secara singkat dari kisi-kisi matematika yang bakalan muncul untuk tahun ini. Silakan dipelajari kembali, direview kembali. Ya, kita sudah membahas 5 paket dan kita akan melanjutkan pembahasan lagi dari soal-soal TK Matematika SMP untuk paket selanjutnya. Ya, ada semua boleh melihat kembali ya yang kita bahas ini karena kita melihat dari rujukan Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Sistem Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 047/H/AN ya 2025. Ini mencakup tentang tes kemampuan akademik jenjang SD, MI sederajat dan SMP MTS sederajat. Baik, saya kira demikian. Ya, semoga adik semua diberikan senantiasa ya motivasi dan semangat dalam pelajari soal-soal TKA Matematika SMP tahun ini dan diberikan nilai predikat istimewa. Sampai jumpa, nanti kita lanjutkan lagi dalam pembahasan soal-soal. Dadah!